Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terbilang jumlahnya, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa, semoga selalu tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan sahabat-sahabat beliau. Serta siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya, dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa Allah lah yang memegang segala sesuatu. Allah lah yang memegang segala urusan. Di tangan Allah lah segala perkara. Allah Ta'ala berfirman, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakan, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia yang melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kalian mengetahui. Allah juga berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Hadirin yang semoga dirahmati Allah,
Siapa di antara kita yang tidak mengenal Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang terbaik kedua di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan salah satu orang yang dijamin sebagai penghuni surga. Siapa di antara kita yang tidak kenal Umar? Salah satu pahlawan Islam, pemimpin Islam yang pernah menaklukkan Persia dan Baitul Maqdis, orang pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin. Siapa yang tidak kenal Umar? Kita yakin kebanyakan kita pasti tahu Umar atau pernah mendengar nama Umar. Tapi siapakah di antara kita yang tahu kalau dulu sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang tidak suka terhadap Islam. Umar adalah orang yang benci kepada para pemeluk Islam. Bahkan Umar pernah hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam Umar berada di barisan musyrikin Quraisy. Jika Umar mendengar ada budak di kabilahnya yang masuk Islam, Umar akan mencarinya, lalu akan menyiksa budak ini sedemikian rupa, sampai-sampai Umar pernah menyiksa seorang budak dan terus menyiksa budak ini. Umar hanya istirahat ketika datang capek, ketika lelah melanda. Setelah istirahat, setelah pulih, Umar meneruskan kembali penyiksaannya itu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, Umar sangat benci kepada Islam dan para pemeluknya. Apa yang Umar lakukan waktu itu membuat sebagian sahabat Rasulullah putus asa. Putus asa jika Umar bisa masuk Islam. Putus harapan kalau Umar bisa dapat hidayah. Bahkan salah seorang di antara para sahabat sampai-sampai ada yang berkata, la yuslimu Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar tidak akan masuk Islam sampai masuk Islam keledai bapaknya. Ini adalah ungkapan tentang betul-betul putus asa mereka, dan mereka merasa gak mungkin Umar masuk Islam, gak mungkin Umar dapat hidayah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, berbeda dengan para sahabat beliau, Rasulullah adalah sosok yang terus menjumpai, Rasulullah adalah sosok yang terus menyimpan harapan bahwa Umar bisa dapat hidayah, bahwa Umar dapat masuk Islam, bahwa Umar dapat menjadi pahlawan Islam. Rasulullah tidak putus asa, Rasulullah tidak putus harapan, sebab beliau tahu dan yakin hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia Allah yang menguasainya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Allah juga berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia mereka tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, dengan keyakinan seperti itu Rasulullah terus-menerus berdoa, mendoakan Umar supaya dapat hidayah, supaya masuk Islam, supaya Allah jadikan Umar sebagai salah satu penolong Islam. Bayangkan, Rasulullah berdoa terus dengan doa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahlin au bi Umar ibnil Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang ini. Mana yang paling engkau cintai? Apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab? Dalam riwayat lainnya Rasulullah berdoa dengan doa,
Allahumma izal islama bi Umar ibn al-Khattab khassah. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab secara khusus. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, doa Rasulullah ini Allah kabulkan, Allah jawab. Dan pada akhir tahun ke-6 dari tahun kenabian, Umar masuk Islam. Setelah 6 tahun Rasulullah berdakwah, setelah bertahun-tahun Rasulullah berdoa, Umar masuk Islam dan menjadi pembeda yang jelas. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mazilna ala aizzatin mundu aslama Umar. Kami senantiasa di atas kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sejak masuk Islamnya Umar, para sahabat Rasulullah mereka berani sholat langsung di hadapan Ka'bah. Mereka berani membaca Al-Quran di sekitar Ka'bah. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy hanya bisa menonton, hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Maka dari itu tidak heran jika Rasulullah pun menjuluki Umar dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda. Islamnya Umar betul-betul menjadi pembeda yang nyata antara dua kondisi. Kondisi sebelum masuk Islam dan kondisi setelah masuk Islamnya Umar. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Di akhir khutbah ini, khatib ingin berpesan, janganlah kita putus asa terhadap rahmat dan hidayah Allah. Karena mereka yang putus asa, putus harapan terhadap rahmat dan hidayah Allah adalah orang-orang yang merugi dan sungguh merugi. Allah Ta'ala berfirman tentang ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, orang yang putus asa dalam berdoa, putus asa dalam meminta kepada Allah, putus asa dalam mengemis kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Sehingga jangan sampai kita putus asa terhadap Allah. Meskipun doa-doa kita belum diijabah, meskipun keinginan kita belum dikabulkan, meskipun apa yang kita harapkan belum Allah berikan, terus berdoa, terus meminta, terus mengemis kepada Allah. Siapapun kita, apakah kita orang yang solih, apakah kita orang yang taat beribadah, ataukah kita seorang manusia yang durjana, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Berdoa, meminta, mengemislah kepada Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mumpung ajal belum menjemput kita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Dari kejadian masuk Islamnya Umar, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, disyariatkan mendoakan hidayah untuk orang-orang non-muslim, terutama mereka yang memiliki pengaruh besar di kalangan manusia. Selama ini kita yang selalu kita panjatkan untuk didapat oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, adalah doa-doa kejelekan, doa-doa keburukan.
Betapa sering kita meminta kepada Allah supaya Allah laknat si fulan, orang non-muslim itu. Supaya Allah kasih pelajaran ke si fulan, pemimpin orang-orang non-muslim ini dan itu. Padahal dulu Rasulullah SAW beliau pernah berdoa bertahun-tahun lamanya supaya Allah ngasih hidayah kepada Umar, supaya Allah ngasih petunjuk kepada Umar, supaya Umar masuk Islam. Umar waktu itu adalah seorang musuh dari musuh-musuh Islam. Umar menyiksa para sahabat. Umar nggak suka dengan kaum muslimin. Bahkan Umar pernah hendak membunuh Rasulullah. Tetapi Rasulullah terus berdoa. Rasulullah terus berdoa. Beliau berdoa bertahun-tahun lamanya. Beliau meminta kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Umar masuk Islam dan menjadi salah seorang penolong Islam. Umar menjadi salah satu pahlawan Islam. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita petik, ketika kita mengharapkan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, maka jangan pernah kita putus asa dalam berdoa. Terus berdoa, berdoa dan terus berdoa. Sebab itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Orang yang berhenti berdoa, orang yang putus asa dalam meminta kepada Allah, orang yang putus harapan dalam mengemis kepada Allah adalah orang-orang yang menolak perintah Allah, orang-orang yang enggan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, niscaya akan kukabulkan untuk kalian, niscaya akan kuijabah kalian semua. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, menyombongkan diri dari meminta kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, di akhir khutbah kedua ini, khotib ingin mengajak kita semua untuk terus berharap dan berdoa supaya Allah selalu memberi kita kekuatan untuk terus mampu beribadah kepada Allah dan bertauhid dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita berharap agar Allah mewafatkan kita semua sebagai muslim-muslim yang bertauhid kepada Allah. Dan kita berharap supaya Allah mengumpulkan kita semua dengan Rasulullah di surga nanti, bertetangga dengan beliau, bertetangga dengan sahabat-sahabat beliau yang telah Allah jaminkan untuk mereka surga, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.